Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya semuanya, amin. Teman-teman, akhirnya ini yang saya tunggu ya teman-teman. Presiden Prabowo berbicara. Ya memang harus berbicara ya teman-teman. Mengumpulkan ketua partai ya, bicara semua harus berduka cita terhadap bangsa hari ini, harus berduka cita ya. Kita hidup ini nggak sendiri ya. Kita hidup, saya mau nangis nih teman-teman ya kalau ngeliatin keindahan bangsa Indonesia. Tapi hari ini terporak-porandakan ya, terporak-porandakan ya. Ada beberapa korban, baik dari aparat atau dari demonstran ya. Bahkan korban yang terjebak dalam kebakaran. Di mana-mana ada api ya. Semoga dengan Presiden Prabowo berbicara, membawa semua ketua partai ini koreksi ya, koreksi ke dalam teman-teman. Karena apa? Karena sebagai pemimpin ya di negeri ini yaitu partai-partai itu ya, partai-partai itu yang lola negeri ini. Koreksi ke dalam ya, koreksi diri, koreksi hati, koreksi nurani ya. Jadi negeri ini terlalu besar teman-teman, kalau terlalu ini ya Pak, kalau dikelolanya dengan nggak benar-benar, waduh, bahkan negeri ini kaya raya teman-teman, kalau ngelolanya benar, nggak bohong ya, kaya raya teman-teman, kaya segala-galanya, kaya akan budaya, kaya akan seni, ya, kaya akan bahasa, bayangin aja ya, kaya hasil alam, hasil laut, hasil perut bumi, kaya sekali negeri ini, ya. Jangan sampai dikelola ya dengan tidak sungguh-sungguh. Jangan sampai dikelola dengan tidak adil. Ya, jangan sampai. Teman-teman saya biasanya ngomongin bola loh, ngomongin timnas, tapi kali ini saya ngomongin politik ya. Hati saya tuh terpanggil, nggak bisa. Hati saya tuh terpanggil untuk ngomongin politik ya. Karena saya tahu banyak tentang politik di negeri ini, teman-teman. Ya, apalagi politik di lapangan ya, bukan politik teori ya. Tahu banyak perilaku-perilaku politik di negeri ini. Makanya saya bicara tanpa konsep. Ya, ngalir begitu saja karena pakai rasa bicaranya. Pakai rasa ya, rasa rakyat. Karena rakyat ini yang memiliki kekuasaan di negeri ini. Pakai bahasa rakyat. Kalau kita pakai bahasa rakyat murni, ngalir teman-teman. Ngalir. Nggak perlu rekayasa titik bengek, nggak perlu. Karena pakai bahasa hati, bahasa rakyat. Ya, kita udah punya patokannya ya untuk bicara tentang negara. Pancasila patokannya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kalau itu dijalankan dengan benar, wah Indonesia teman-teman. Ya, nggak ada pencuri, ketuhanan yang Maha Esa, takut sama Tuhan. Ya. Kalau dijalankan dengan benar, kalau pendalamannya benar, tidak hanya berpakaian agama, ya, nggak ada pencuri di negeri ini. Karena mencuri itu dosa, ya, dan akan dapat hukuman dari Tuhan. Ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita saling menghormati kemanusiaan sesama manusia, ya, adil sesama manusia dan punya adab. Bersosial punya adab, semuanya punya adab. Indah nggak? Itu baru dua sila, teman-teman. Baru dua sila, kita sudah merasa indah di negeri ini.
kalau dijalankan dengan baik. Bayangin aja, kita renungi aja pakai rasa. Indah sekali kan, baru 2 sila nih. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita bersatu, senasib seperjuangan. Bayangin aja, bersatu senasib seperjuangan ya Indonesia. Tapi selama 80 tahun ini teman-teman, di akhir-akhir hari-hari ini, kita tahu apa yang terjadi. Hampir bercerai-berai gara-gara ego masing-masing. Ya, masing-masing, ego masing-masing, teman-teman. Karena negara ini ada di partai. Ya. Yang ngelola negeri partai. Kalau partai pakai yang saya bilang tadi, pakai hati, ya, sila 1, 2, 3, sampai sila 3 nih ya, persatuan. Rakyat damai, teman-teman. Ada pengikatnya di situ. Ada pengikatnya. Ya. Indah Indonesia ini, kuat dari Sabang sampai Merauke. Indah. Pemimpinnya amanah, wakilnya amanah, ya, penegak hukumnya juga presisi. Coba indah nggak hidup ini? Mengetahui semua tupoksinya masing-masing. Nggak ada yang ingin lebih dari yang lain. Ya, nggak ada yang ingin, saya begini loh, kamu nggak layak, nggak boleh begitu. Sama-sama menjaga negeri ini, ya, persatuan Indonesia. Bersatu teman-teman, menjadi kekuatan seperti sapu lidi ya. Itu nah, kita kalau membayangkan dasar kita tuh hebat sekali Pancasila. Apalagi yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, kita perwakilan. Nah, ini yang saya bilang. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, biasanya dalam perwakilan itu sila ya keempat. Ini ya sekarang ya tidak sesuai dengan Pancasila. Wakil-wakilnya beda jauh dengan yang diwakili. Ini yang membuat 5 itu menjadi tidak sempurna. Kalau yang keempat ini enggak benar. Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus adil. Adil itu enggak harus sama satu semua, enggak. Adil itu proporsional, transparan, itu adil, itu sila kelima itu teman-teman. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus memiliki hak untuk tahu, ya, tahu pengelolaan negara ini seperti apa, arahnya kemana, ya, memiliki hak, ya, memiliki hak untuk tahu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan adil, mendapatkan keadilan. Keadilan macam-macam di situ teman-teman ya. Keadilan hukum, keadilan apa, pelayanan, keadilan macam-macam. Jadi rakyat Indonesia merasakan hak yang sama antara pemimpin, rakyatnya, ya, terus semuanya lah, ya, yang besar, yang kecil, adil proporsional. Indah nggak teman-teman? Indah kan? Saya baru bicara banyak kan hari ini, ya. Walaupun di show teman-teman udah di luar kepala teman-teman konsep-konsep seperti itu. Karena saya biasa di lapangan, ya, bukan berteori, biasa di lapangan jadi tahu, ya. Kenapa saya bicara begini? Karena inilah titiknya ya. Saya harus berbicara tentang konsep-konsep yang harus sesuai dengan keadaan di lapangan seperti apa. Bukan berteori, tapi di lapangannya beda. Akhirnya rakyat, yaitu tadi yang saya bilang di video saya sebelumnya ya. Jadi kita harus jelas ya teman-teman, patokan Pancasila itu harus implemented ya. Jangan hanya diapal saja, tapi nggak dilakukan oleh para pemimpin ya negeri ini. Jadi rakyatnya nggak ada pegangan nanti. Oke, itu saja teman-teman. Semoga Indonesia bisa lebih baik, lebih adil, lebih makmur, ya, bahagia semua rakyatnya, nggak ada korupsi lagi di negeri ini. Sampai jumpa.